Reaksi Sintayong usai timnas Indonesia masuk grup cukup menyulitkan. Masuk grup neraka, kali ini media Vietnam percaya timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Tak mau anggap remeh timnas Indonesia, pernyataan tak biasa Haji Memoriasu usai satu grup dengan skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Indonesia lolos semifinal Piala AFF U16. Pelatih timnas Indonesia Nova Arianto tegaskan juara bukan target utama. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U16 sukses melibas timnas Laos U16 dengan skor telak 6-1 pada lanjutan grup A Piala AFF U16 2024. Hasil ini memastikan langkah Indonesia melaju ke semifinal. Pelatih timnas Indonesia U16 Nova Arianto mengatakan tidak ada persiapan khusus di semifinal. Ia akan memastikan terlebih dahulu lawannya. Dari jadwal semifinal, Indonesia akan menghadapi juara grup C. Dia mengatakan juara di Piala AFF U16 2024 ini bukan target utamanya. Ia ingin semua pemainnya bisa berkembang dalam ajang ini untuk mengikuti ajang selanjutnya. Kita akan lihat nanti siapa yang kita hadapi di semifinal. Setelah ini kita akan evaluasi dan kita lihat lagi permainan siapapun lawannya. Dari awal kita fokusnya bukan juara, itu target kami yang kesekian. Tapi bagaimana pemain bisa berprogres di setiap pertandingannya, kita sampaikan kepada pemain untuk fokus di setiap pertandingan, ujar Nova Arianto. Dalam fase grup ini, Nova menargetkan bisa memainkan 23 pemainnya. Ia ingin melihat kualitas pemainnya dalam pertandingan. Hasilnya ada pemain yang berusaha tampil maksimal dan ada beberapa pemain masih memiliki catatan kekurangan. Kekurangan itu akan terus dibenahi dalam ajang Piala AFF U16 ini, sebab skuad ini juga disiapkan untuk kualifikasi AFC U17. Secara taktikal saya bersyukur pemain bisa beradaptasi dengan cepat dengan berbagai formasi. Saya bilang pemain cukup aktif dengan apa yang kita lakukan di tengah pertandingan, dan saya bersyukur pemain bisa menjalankan dengan baik apapun formasi yang kita pakai. Saya pikir tidak ada masalah dan itu saya lihat sebagai progres pemain, jelas Nova Arianto. Sementara itu pelatih timnas Laos U17 Kanlaya Sisompang memberikan selamat untuk kemenangan Indonesia. Dalam laga itu anak asuhnya kurang beruntung dan tidak bisa mempertahankan momentum. Kita membuat banyak kesempatan tapi tidak bisa mengonversinya menjadi gol, sedangkan lawan bisa mengonversi setiap peluang mereka. Jadi kami pikir kami kurang beruntung. Kami harus mengembangkan anak-anak kami supaya bisa menciptakan peluang dan menjadikannya gol, jelas Sisompang. Masuk grup neraka, kali ini media Vietnam percaya timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Media asal Vietnam Soha menilai timnas Indonesia masih memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026 meski masuk grup neraka. Seperti yang diketahui, drawing grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru saja digelar. Hasil drawing menempatkan timnas Indonesia masuk grup C. Tim asuhan Sintayong nantinya harus menghadapi lawan-lawan yang sulit. Bagaimana tidak, timnas Indonesia berada satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina. Meski begitu, Soha menilai bahwa timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Penilaian Soha tersebut bukanlah tanpa alasan. Soha menyebut bahwa timnas Indonesia bisa mengincar peringkat keempat. Caranya yakni dengan meraih kemenangan saat bertemu Bahrain dan Cina. Soha berpendapat Bahrain dan Cina bukanlah tim yang kuat, sehingga ini merupakan negara yang paling mungkin dikalahkan oleh timnas Indonesia dari grup C. Sebagai informasi, dua peringkat teratas masing-masing grup bakal langsung mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Sedangkan peringkat ketiga dan keempat berhak melaju ke babak selanjutnya. Masuk grup sulit, timnas Indonesia masih punya peluang untuk melaju ke Piala Dunia. Di grup Indonesia, Bahrain dan Cina tidak terlalu kuat. Ini akan menjadi kesempatan bagi tim asuhan Sintayong untuk bersaing memperebutkan peringkat keempat grup C guna merebut tiket ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tulis Soha. Sementara itu, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal dimulai pada bulan September mendatang. Babak ini dijadwalkan berlangsung hingga bulan Juni 2025. Nantinya semua tim akan menjalani laga home dan away, sehingga ada 10 pertandingan untuk masing-masing negara untuk menentukan nasibnya.
Tak mau anggap remeh timnas Indonesia, pernyataan tak biasa Hajime Moriyasu usai satu grup dengan skuad Garuda. Pernyataan menarik datang dari pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu. Ya, timnas Jepang tak menganggap timnas Indonesia sebagai tim terlemah di grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu menyebut kedua tim sudah tahu sama tahu. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain serta Cina dalam drawing yang dilakukan di Malaysia kemarin siang. Sebagai satu-satunya tim di luar 100 besar ranking FIFA di grup C ini, wajar jika timnas Indonesia sama sekali tak diunggulkan di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu tak sependapat. Kedua tim sempat bertemu pada awal tahun 2024 ini pada Piala Asia 2023 di Qatar, dan timnas Indonesia sempat membuat Samurai Biru kesulitan. Jepang memang menang dengan skor 3-1 atas skuad Garuda pada pertandingan fase grup itu, tapi Samurai Biru baru mencetak gol ketiga mereka pada menit ke-88 lewat gol bunuh diri Justin Hubner. Timnas Indonesia bahkan sempat mencuri gol di injury time saat lemparan jauh Pratama Arhan disambut sontekan Sandy Wells. Pandangan pertama saya atas hasil undian ini adalah kami masuk dalam grup yang sangat sulit. Ada Australia dan Arab Saudi, kekuatan hebat di Asia. Ada juga Bahrain, Cina dan Indonesia yang tak bisa diremehkan, ujar Hajime Moriyasu. Moriyasu menyebut bahwa pasukannya tidak boleh meremehkan tim manapun di grup C ini, termasuk timnas Indonesia yang rankingnya paling buncit. Kami sudah tahu kekuatan timnas Indonesia di Piala Asia lalu, tapi sebaliknya mereka juga tentu sudah tahu kita. Indonesia punya pemain dan kekompakan tim yang bagus. Di babak sebelumnya round 2 kami menemui kesulitan yang besar. Tentu di fase ini levelnya akan jauh lebih tinggi lagi. Saya rasa di babak ini semua pertandingan akan berjalan dengan jauh lebih sulit lagi, jelas Hajime Moriyasu. Di putaran ketiga ini, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Jepang di kandang pada 14 November 2024 nanti. Skuad Garuda akan gantian away ke Jepang pada 10 Juni 2025 mendatang. Timnas Indonesia senior asuhan pelatih Sintayong sendiri akan memulai kampanye mereka di round 3 dengan laga kandang menghadapi Arab Saudi pada 5 September 2024. Reaksi Sintayong usai timnas Indonesia masuk grup cukup menyulitkan di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Badan Tim Nasional Sumarji menyatakan Sintayong tak mempermasalahkan hasil undian ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Pasalnya, skuad Garuda berada satu grup dengan 3 tim langganan Piala Dunia, yakni Australia, Jepang, dan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan mencoba untuk kembali membuat sejarah di kualifikasi Piala Dunia, namun skuad Garuda mendapat tantangan sulit di round 3 kualifikasi Piala Dunia ini. Untuk bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus bisa finish di posisi 2 besar. Selain itu, pasukan Garuda juga memiliki kesempatan lain dengan tampil di round keempat jika mampu finish di peringkat ketiga dan keempat. Sementara itu, selepas drawing, manajer timnas Indonesia Sumarji langsung menghubungi Sintayong. Ia mengatakan pelatih asal Korea Selatan itu tak masalah dan senang dengan hasil undian grup timnas Indonesia. Tadi setelah selesai drawing, langsung menghubungi coach Sintayong dan menyampaikan hasil drawing. Sesuai dengan instruksi, lawan kita negara yang kita semua sudah tahu, dan coach Sintayong merasa tidak masalah, senang saja kita hadapi, ujar Sumarji. Di sisi lain, timnas Indonesia memiliki gambaran mengenai kekuatan Australia dan Jepang, sebab kedua tim tersebut pernah dihadapi saat tampil di Piala Asia 2023 lalu.